lagi loh yang masih banyak banget yang membuat kita untuk tetap istiqomah, maksudnya untuk tetap menjalaninya, untuk tetap tidak surut gitu, untuk tidak jenuh gitu. Jadi kalau kata saya, orang yang mengatakan ada rasa jenuhnya itu salah. Berarti dia tidak tahu antisipasi, berarti dia tidak tahu cara. Masa agama Islam jenuh? Enggak kan? Justru yang dipelajarin itu menyemangati kita gitu. Menyemangati kita, membuat kita semakin tahu kebenaran itu, semakin tahu berbuat kebaikan, semakin diingatkan. Itu yang saya rasakan ya. Gitu tuh pengaruhnya luar biasa banget. Itu merubah drastis kehidupan saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Karena setelah habis sholat saya kan zikir. Zikir itu kan menenangkan hati dan pikiran saya. Meskipun pasti kan ada cobaannya, dicoba lagi saya, apa saya mampu. Tapi insya Allah saya lagi berusaha keras untuk mematikan semua itu, mematikan godaan-godaan itu. Jadi saya merasa bersyukur sekali masuk Islam ini, merasa bersyukur. Saya beruntung sekali. Hal-hal yang tidak tahu saya yang tidak tahu hal-hal kebaikan. Untuk berbuat baik itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang saya pelajari. Dan waktu pembinaan itu di surat hadis itu dikatakan semua kebaikan adalah sedekah. Jadi ya itu senyum juga sama orang sedekah. Jadi saya bersyukurnya dijolimin orang itu membuat saya makin semangat untuk ibadah, makin semangat untuk mempelajari ajaran agama Islam ini. Jadi saya seolah-olah gimana ya, dikepung sayanya, dikepung banyak orang untuk mendakwa saya, untuk menghakimi saya. Tapi luar biasa Allah itu, benar-benar luar biasa Allah itu melindungi saya, membela saya, menguatkan saya ya Allah. Karena saya selalu berdoa setiap saya sholat, belum saya tahu bacaan doa itu, niat-niatnya. Saya selalu berdoa, ya Allah, mudahkan saya, tuntun dan bimbing saya ya Allah di dalam menjalankan ibadah, di dalam menjalankan perintah-Mu. Saya dikatakan orang apa, percuma kamu ngaji, percuma kamu sholat, ya. Justru karena percuma itu sekarang maka saya sholat terus, maka saya ngaji terus, biar tidak percuma lagi. Mau salah, mau benar, saya hanya menjalankan perintah Allah. Biarkan Allah yang menilai apa saya benar atau tidak. Waktu saya dagang, setiap pagi saya mendapatkan sarapan yang luar biasa ya, kata-kata. Sampai sekarang ini pun, meskipun udah saya lewati terus, bahkan kadang saya sampai malas dagang, malas ngedengerinnya. Cuma saya hanya ingat kata ustaz saya, ibu jangan pikirkan hal itu. Rasanya mengampuni lebih tenang daripada harus mengingat itu. Tapi keajaiban itu ya, entah kenapa gitu, saya tidak mau mengingat-ingat itu perkataan-perkataan penghinaan orang itu. Saya kok bisa lupa gitu, apa Allah yang mencabut dari ingatan saya gitu. Seolah-olah Allah itu berkata, Eva, udah singkirkan itu. Nih, kamu punya PR. PR apa? Saya masih banyak PR saya yang harus saya kerjakan, mempelajari ajaran agama Islam itu. Sholat saya aja belum sempurna, wudu saya pun bahkan belum sempurna. Jadi saking cintanya saya dengan agama Islam ini, saking saya sekarang merasakan cinta yang luar biasa ya. Kamar mandi saya itu kecil, kloset di situ. Jadi saya
Saya tadinya tidak tahu kalau di kamar mandi itu tidak boleh menyebut nama Allah kalau ada itunya. Saya pelajari, saya buka YouTube. Tadinya ya Allah, saya kalau ada uang saya akan beli pipa paralon untuk saya ambil udah bikin di luar ini. Tapi saya dikasih akal sama Allah. Kamu kan banyak ember-ember cat. Seolah-olah kayak begitu diperintahkan, bolongin, ambil selang. Nggak usah beli keran. Saya suruh anak saya yang cowok mengerjakan itu, bolongin bang, daripada di kamar mandi tidak boleh ini uduk. Jadi ayo di sini, saya di luar kamar mandi itu di samping pintu ke rumah saya bikin bangku plastik untuk ini. Jadi saya bisa berudu. Saya merasa, saya tadinya tidak tahu kalau ambil udu itu bisa seperti itu. Jadi tahu cara menghormati Allah. Jadi dan kita pun semakin bersih. Kita semakin bersih, tidak sembarangan lagi gitu. Jadi banyak hal-hal yang baru, hal-hal yang positif yang kita ambil dari ajaran agama Islam ini. Intinya saya sangat bersyukur dan saya sangat beruntung sekali masuk agama Islam ini. Yang paling berkesan buat saya adalah kebersamaan. Dan satu hal, ternyata Islam itu sangat peduli. Sangat peduli sekali. Mereka itu tidak mau tahu, maksudnya bukan tidak mau tahu, mereka itu sangat peduli. Mereka itu gimana ya, memperhatikan kita luar biasa. Semuanya. Semua mereka, terlebih kemarin pas tim Dompet 28 datang ke rumah, mereka videoin semua. Tapi ini bukan menyangkut masalah materi saja ya, apapun gitu, apapun tentang anak-anak, semua mereka perhatikan. Jadi yang saya lihat, wah ini keluarga. Saya kehilangan keluarga, kehilangan banyak teman, tapi Allah gantikan berlipat-lipat ganda, bahkan melebihi gitu. Jadi saya mendapatkan keluarga yang baru. Saya dirangkul gitu. Apalagi di sini banyak memperhatikan saya ya, tentang cara pakai kerudung saya diajarin. Mereka tidak bosan gitu mengajari saya. Mereka mendukung saya habis-habisan. Ada yang memberikan saya kerudung. Biar kamu cantik pakai itu, kamu cantik pakai itu, pakai kerudung. Jadi itu saya rasa adalah berbentuk kasih sayang. Jadi berbentuk kepedulian ya. Jadi saya bersyukur ada keluarga baru gitu. Itu yang paling berkesan buat saya. Jadi waktu itu keluarga saya langsung telepon saya. Telepon, waktu itu masih telepon ini ya, suara. Mereka menanyakan benar nggak ya, lalu mereka histeris menangis. Terus kok bisa? Kenapa kamu? Bukannya kakak itu adalah panutan kami. Bukannya kakak itu adalah yang lebih paham begini gini gitu. Itu saya langsung matikan telepon. Terus teman-teman saya yang Kristen juga ada yang kecewa. Tapi saya yang beberapa orang yang sudah dewasa berpikir, saya mengatakan saya minta maaf kalau memang kalian tidak nyaman melihat saya seperti ini. Tapi ini adalah hidupku. Saya yang memutuskan apa yang terbaik buat hidupku. Dan ini adalah jalanku, ini adalah takdirku. Jadi saya mohon, setidak nyamannya kalian doain aja saya. Biar supaya saya di agama saya yang sekarang ini lebih benar lagi. Agar saya benar menjalankannya. Mungkin di agama saya yang dulu saya tidak benar. Ya insya Allah di agama saya yang sekarang saya lebih benar lagi. Dan ada kan tetangga saya dari kampung di sini ya, mungkin bertelepon ke kampung, si Eva sekarang sudah pakai kerudung. Mereka video call, mungkin tidak percaya. Ya memang pada saat itu saya juga di rumah emang sudah pakai kerudung ya. Saya sekarang itu kayak alergi ngelihat celana-celana pendek. Kalau dulu kan pakai celana pendek rasanya bangga, kita punya body bagus gitu ya, pakai tank top gitu ya. Terus ya sekarang kayaknya alergi banget gitu ya. Jadi di rumah itu pakai panjang-panjang, pakai kerudung, ngejemur pakaian juga, intinya di rumah gitu. Video call,
benar-benar mereka memang itu hujatan ke saya. Mereka gentak-gentak saya, suara kencang-kencang. Saya diam waktu video call itu, kamu gini. Saya langsung matikan aja, udah. Saya nggak mau pusing. Saya tidak, kalau memang intinya begini, saya sudah pasrah, saya sudah serahkan semua dengan kehendak Allah. Itu saja. Mau bagaimanapun itu, apapun itu, saya tidak mau mengandalkan pikiran saya sendiri ya, berimajinasi sendiri ke depannya seperti apa, saya tidak mau. Intinya saya sudah serahkan semua sama kehendak Allah. Biarkan Allah yang memproses hidup saya ke depannya dengan saudaraku, dengan anakku, dengan teman-teman, apapun itu. Jadi orang gereja itu mengatakan saya menjual agama. Saya bilang, emang nasi dijual beli? Emang makanan? Terus saya ngomong sama ustaz saya, Pak Ustadz, masa saya dikatakan menjual agama? Emang berapa sih agama Islam itu bisa dibeli? Mahal banget ya. Saya sampai begitu. Jadi banyak lagi sih sebenarnya kata-kata, bahkan tetangga saya yang orang Kristen, yang saudara jauh, yang mengatakan ke anak-anak saya, kalian tinggal aja di rumah saudara kalian yang lain, biar mamamu tidak memaksa kalian masuk Islam. Sebenarnya mah hati pengen marah, pengen melabrak ya. Maksud kamu apa ngomong begitu sama anak saya? Cuma saya seolah-olah kayak diingatkan sama Allah gitu, nggak usah, nggak berkualitas, nggak penting. Udah nggak usah, nanti anak-anakmu urusan saya. Sepertinya Allah mengingatkan seperti itu ya. Ya udah, saya nggak pusing mikirin orang itu gitu. Jadi terus kan saya suka sholawatan ya, saya ngolah dagangan, saya masak atau apa, bersolawat gitu. Jadi mungkin kedengaran lah ini gosip ini viral ya kayaknya. Mama Kevin sekarang kalau ngaji kencam-kencam, sholawatan, saya pakai Bluetooth ya, Bluetooth kecil padahal Pak ya. Jadi orang itu mondar-mandir, benar nggak ya Mama Kevin itu bersolawat gitu? Penasaran gitu ya, pura-pura kakak gitu. Benar nggak dia ngaji terus? Mungkin dia tahu jam-jam saya sholat, ngaji gitu. Jadi dia datang ke rumah ngontrol apa namanya itu? Apa sih? Ya, apa sih namanya? Jadi didengarnya saya sholawatan gitu di rumah. Saya memang senang dengarnya ya, senang, tenang banget gitu hati. Sambil ngolah, seolah-olah rasa capeknya hilang gitu. Jadi ya itu, orang-orang penasaran selalu dengan apa yang saya lakukan gitu dengan Islam ini. Padahal saya nggak keluar rumah, di dalam rumah saja gitu, bersolawat, ngaji, zikir atau sholat, nggak pernah buka pintu. Tapi kedengaran aja gitu, apa bagaimana saya nggak ngerti. Orang-orang penasaran dengan hidup saya gitu. Itu terjadi juga dengan anakku yang masih Kristen. Setiap saya sholawat, dia pun nyanyi lagu rohani. Terus saya ingatkan begini, kakak, hati-hati nak, pengalaman paling besar mama. Kalau Allah hanya iniin doang nih, maka jadi hati-hati, nggak usah terlalu fanatik segala. Begitu saya syahadat, dia langsung pesan di Lajadah, kalung-kalung salib tuh, nggak usah pakai gitu-gitu. Bahkan waktu kita mabit, saya bawa dia ya, tapi alhamdulillah sekarang pembinaan dia sudah mau ikut, mabit sudah mau ikut. Jadi dia belum udah nggak ke gereja beberapa minggu ini, udah nggak ke gereja lagi. Itu anehnya, itu kalung dia hilang, kalung salib ini. Pak Ustadz saya yang nemu. Dia nanya, mama lihat kalung saya nggak? Enggak, Allah kali yang ngambil, yang ngomong gitu. Jadi saya ingatkan gitu. Jadi orang-orang yang nih, orang-orang konsumen saya yang tadinya mereka yang unjuk-unjuk saya lah, saya pakai kerudung gini. Saya dalam hati gini, ya Allah, nanti takutnya nasib kamu sama seperti saya. Ini bakal calon gitu loh, gitu. Jadi kalau saya lihat mereka yang fanatik itu, saya juga masih banyak ya status mereka yang kadang bikin status tentang acara-acara gereja gitu.
Saya nih nanti nih pasti nih kamu pasti nanti nih syahadat nih nanti nih gitu. Jadi saya nggak sepanatik apapun sekarang orang Kristen saya lihat berucap dari mulutnya pun sudah nggak berarti apa-apa lagi buat saya. Kata-kata mereka itu sudah udah maksudnya kayaknya udah nggak ada artinya. Karena apa? Lebih dari itulah saya dulu, toh nggak ada artinya. Ternyata semua itu tidak berarti apa-apa dan inilah kebenarannya. Inilah kebenarannya. Saya jadi pengikut Allah. Saya itu memenuhi panggilan Allah itu luar biasa gitu. Bahkan anti banget sekarang dengan Kristen. Sampai teman saya yang Kristen mengatakan apa? Eva, kakak boleh Islam, tapi tolong jangan fanatik ya sama orang Kristen. Maka saya bilang berbalik. Sekarang apa yang saya rasakan itu dulu berbalik, dan itu memang real, memang fakta, nggak dibuat-buat gitu saya jadi fanatik, enggak, memang spontan terjadi, yaitu seperti itu, mengalir gitu, itu memang terjadi nyata yang saya rasakan. Jadi fanatik banget ke Islam, jadi tentang kekristenan itu udah nggak berarti apa-apa gitu. Pengalaman berat ketika sudah masuk Islam banget. Saya dikatakan orang semenjak masuk Islam jadi kere. Memang ya, memang, tapi saya merasa itu adalah cobaan. Dan saya meyakinkan diri saya sendiri itu tidak benar. Maksudnya begini, sesusah apapun saya saat ini, air mata saya ini saat ini, kesedihan saya saat ini, saya percaya Allah itu lagi merencanakan kebahagiaan yang lain untuk hidup saya dan keluarga saya. Jadi saya percaya semua ini akan berlalu, tergantung dari saya meyakininya. Tapi saya percaya kok. Kenapa? Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu murah hati, maha pengampun. Allah itu maha punya belas kasihan yang besar. Jadi saya percaya nggak akan selamanya saya begini. Karena di setiap saya mengalami kesukaran, Allah itu mengutus hamba-hambanya untuk menolong saya. Contohnya ya, contoh nih, beberapa kali saya ikut pembinaan jauh sekali. Saya memang kendala ongkos ke sana. Jadi waktu itu pembinaan kita di pesantren, saya yang disuruh masak untuk makanan para santri di sana. Saya membawa makanan. Kita 4 orang, saya sama anak saya 3. Itu di stasiun kereta kita nggak punya kartu 1. Saya udah kebingungan, saya udah nelpon Pak Ustadz gimana dong? Kevin nggak bisa masuk, Pak Ustadz. Terus gimana dong Bu? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, keajaiban luar biasa. Satpam datang, Ibu pakai kartu saya aja, buat Ibu aja. Masya Allah, itu luar biasa. Nggak usah diisi, kayaknya masih ada Bu isinya. Saya langsung, anak saya masuk. Dan itu saya nggak punya uang lagi. Dari stasiun Pondok Ranji sampai ke Gedung Cordova itu saya harus punya uang 25.000 lagi ongkos, sementara yang saya punya hanya 5.000. Saya telepon Pak Ustadz saya, Pak Ustadz, tapi saya nggak ngomong sama supirnya. Pak supir, saya nggak ngomong, saya diam aja, naik, ayo naik. Saya percaya nih, karena saya mau belajar ilmu agama, nggak mungkin Allah tidak kasih saya kemudahan, ya kan? Saya nggak ngomong sama supirnya, naik. Begitu nyampe di Cordova, saya bilang sama supirnya, Pak, tolong tunggu sebentar ya. Anak saya ambil uang dulu ongkos, saya di sini jaminannya. Saya suruh anak saya lari ke Gedung Cordova untuk ngambil, Pak Ustadz tolong sediain uang 20.000. Itu udah luar biasa nggak Allah memberi saya kemudahan. Jadi Allah itu berarti tidak terlantarkan saya kan. Allah itu peduli sedetailnya. Karena saya percaya
katanya Allah tidak tidur, berarti kerjaannya Allah itu mengamati semua umatnya ke bawah. Karena memang Allah tidak tidur, ya itulah kerjanya Allah. Berarti Allah itu juga maha menyelidik, maha tahu. Jadi dia tahu banget semua kebutuhan umatnya. Apa yang kita butuhkan, itu saja. Jadi saya percaya, saya yakin sekali kasih sayang Allah itu luar biasa sama saya gitu. Jadi sampai Allah itu tidak memandang dosa saya lagi kali ya. Sampai sedetail itu apa yang saya butuhkan coba. Saya itu terus saya pulang. Pak Ustadz, saya ngomong apa? Ibu berapa semua makanan yang ibu bawa ini? Padahal saya tadinya, ya Allah paling nggak saya punya amalan. Ini banyak sekali loh Bu. Apa ibu tekor? Pak Ustadz, dalam hati saya tidak memikirkan tekornya, karena ini adalah untuk hamba-hamba Allah. Kita di sini mau belajar ilmu agama, nggak usah kita pikirkan keuntungan, karena itu untungnya nanti di akhirat. Amalan-amalan yang kita perbuat itu, di situ saya belajar memberi itu, sedekah itu nggak harus uang, gitu. Luar biasa pengaruhnya ke saya. Perasaan saya ya, memang meskipun tidak benar sekali, meskipun tidak baik sekali, pengaruhnya itu merubah karakter, lisan, perbuatan. Itu saya rasakan banget. Karakter saya emosional, saya temperamen boleh dikatakan ya, karena saya dulu pernah ditangani psikolog waktu Kristen itu depresi. Jadi emosinya itu nggak stabil dan kadang-kala kalau ingat sesuatu hal yang menyakitkan itu mau tanpa sebab marah-marah gitu, emosi gitu, anak-anak menjadikan sasaran. Kalau sekarang kayaknya enggak gitu. Saya justru udah mengubur semua masa lalu itu dan saya tidak mau mengingatnya lagi. Karena saya sudah lahir baru, saya mau membuka lembaran baru, memang benar-benar mau menata hidup saya untuk ke arah yang lebih benar. Bahkan saya begini, kemarin saya pernah nanya di pesantren, ada nggak perasaan setelah mualaf rasa jenuh? Nah ini yang saya takutkan, saya ngomong depan Pak Ustadz juga saya ngomong, saya Pak Ustadz sangat takut loh. Takutnya saat ini saya menggebu-gebu nih, takutnya nanti suruh, saya tidak mau hal itu terjadi dalam hidup saya. Justru kalau bisa nih, saya semakin lebih baik lagi. Karena makanya saya belajar banyak hal lagi loh yang masih banyak banget yang membuat kita untuk tetap istiqomah, maksudnya untuk tetap menjalaninya, untuk tetap tidak surut gitu, untuk tidak jenuh gitu. Jadi kalau kata saya, orang yang mengatakan ada rasa jenuhnya itu salah. Berarti dia tidak tahu antisipasi, berarti dia tidak tahu cara. Masa agama Islam jenuh? Enggak kan? Justru yang dipelajarin itu menyemangati kita gitu. Menyemangati kita, membuat kita semakin tahu kebenaran itu, semakin tahu berbuat kebaikan, semakin diingatkan. Itu yang saya rasakan ya. Gitu tuh pengaruhnya luar biasa banget. Itu merubah drastis kehidupan saya gitu. Yang saya harapkan hanya ridho Allah. Ya. Jadi begini, ini yang buat agama Islam dari lahir. Karena kemarin saya 4 hari setelah saya syahadat, ada orang yang melempar tangan saya pakai batu. Jadi bengkak, saya nggak jualan. Dan adalah di sini seseorang yang menanyakan kenapa Mama Kevin nggak jualan, tangannya bengkak. Dia berucap apa? Nggak benar kali dia menjalankan agama Islamnya. Dia sementara sudah haji kecil, sudah tua, dan dia selalu ikut pengajian kemana-mana pun gitu. Itu terus udah gitu ada lagi beberapa hari kemudian, 2 minggu setelah itu saya sakit kali waktu itu juga ya, karena terlalu capek ya, harus ke sana sini gitu, semua kegiatan saya ikutin gitu. Jadi dia juga mengatakan hal yang sama,
Bahkan sampai 3 kali saya dikatakan seperti itu. Dan yang menjelmi saya juga banyak orang Islam dari lahir ya. Saya tidak mengatakan apa-apa, cuma saya hanya berharap, saya mengatakan begini, kalau saya belum benar menjalankan agama Islam, wajar, saya baru seminggu orang Islam. Kalau memang saya salah, kalau memang belum benar, tolong ajarin saya, biar saya benar menjalankannya. Karena saya juga memang mau benar menjalankannya. Jadi, tapi saya berusaha keras. 4 hari saya juga sudah hafal Al-Fatihah. Dan waktu saya ke sekolah, anak saya mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya anak saya itu sudah syahadat ya, biar supaya di rapotnya, dan kalau ulangan dikasih agama Islam, ulangannya biar dapat nilai agama gitu. Bahkan di situ juga ngomong, saya aja yang Islam dari lahir belum bisa seperti itu banget doa-doa ya, karena saya pengen belajar, pengen tahu gitu, pengen benar menjalankannya. Jadi doa-doa sholat itu saya print, saya minta tolong ke Uti, ada di yang paling tua di pesantren itu, jadi dia print, saya tempel di tembok. Jadi saya kalau sholat menghadap ke situ, saya kan lebih cepat menghafalnya gitu. Jadi ya, pesan saya ke yang Islam dari lahir, ayo kita mari sama-sama menjalankan perintah Allah dengan benar. Kita sama-sama merangkul. Jangan kita merasa seolah-olah kayak bersaing. Persaingan sehat itu untuk mengambil hati Allah itu mungkin bagus. Tapi kalau merasa kita untuk menyombongkan diri bahwa ibadah kita lah yang lebih benar, itu salah. Itu tidak ada ajaran agama Islam seperti itu. Karena di ajaran agama Islam itu tidak ada mengajarkan untuk menyombongkan diri, untuk bersifat angkuh, untuk meninggikan diri. Justru kita diajarkan untuk merendah. Jadi ayolah kita sama-sama berlomba berbuat kebaikan. Karena kan di ajaran agama Islam itu tidak diajarkan kita kebencian ya. Ya itu, kita percaya sama Allah, karena segala sesuatu kita minta petunjuk sama Allah. Jadi apapun itu, kalau kita ibaratnya mau berhadapan dengan si A, si B, si C, maupun di agama Hindu maupun di agama Buddha atau Kristen Katolik gitu, bahkan dengan orang Islam sendiri pun ibaratnya ya, kita kan hanya menunjukkan kebenaran aja, kita bersaksi saja, menyaksikan bahwasanya di agama Islam itu, ini agama saya loh, bahwa orang Islam itu harus baik, harus rendah hati. Jadi kita apa yang kita pelajari, kebaikan-kebaikan ya udah itu aja kita tunjukkan ke mereka, biar mereka melihat yang bukan agama Islam, biar mereka melihat bahwa agama Islam itu baik dan benar. Nah itu cara kita. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan
Beda-beda ya, karena di Indonesia itu kan banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran akan Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.